Ada mahasiswa bimbingan saya yang bertanya, Pak, kalau misalnya Bapak sudah kasih referensi judul skripsi, saya boleh nolak nggak sih? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sebenarnya kita bahas kalau biasanya dosen pembimbing memberikan referensi judul yang baik misalnya atau yang sesuai dengan dosen pembimbing, tetapi mahasiswa boleh nggak nolak judul yang diberikan sama dosen pembimbing. Nah, kita bahas bareng-bareng. Saya, Robi Ulendra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, ini pertanyaan yang menarik. Boleh nggak sih nolak judul skripsi dari dosen pembimbing? Kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman, sekali lagi konten ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Terkadang ketemu mahasiswa ya pertanyaannya banyak yang konten, banyak juga yang masalah di luar skripsi tersebut. Tetapi menarik memang kalau misalnya saya juga bakalan share ke teman-teman yang menonton video ini. Nah, kalau pertanyaan seperti itu tentunya kita harus mencari background-nya dulu. Kenapa sih kita harus diberikan judul skripsi oleh dosen pembimbing? Baru nanti terakhir saya akan coba jawab boleh ditolak atau enggak. Nah, yang pertama teman-teman, biasanya di setiap kampus ataupun masing-masing dosen pembimbing memiliki karakteristik masing-masing dalam pembuatan skripsi mahasiswa. Nah, bagusnya kalau misalnya seorang dosen pembimbing, misalnya ahli, misalnya kecerdasan buatan kalau di bidang informatika, dia memberikan judul skripsi ke mahasiswa sesuai dengan topik atau keahlian si dosen pembimbing tersebut. Kenapa? Agar si mahasiswa dan dosen mudah berkolaborasi. Itu yang pertama. Jadi, kenapa sih alasannya dosen ngasih judul? Yaitu keilmuannya biar sama. Kemudian yang kedua, selain keilmuan yang sama ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kemudahan dalam kolaborasi dan komunikasi apabila teman-teman memiliki keilmuan yang sama. Kalau kata anak sekarang sih server yang sama. Nah, yang selanjutnya adalah biasanya dosen ngasih judul ke mahasiswa itu mahasiswanya mentok. Jadi mahasiswanya menemui dosen pembimbingnya, Pak, saya bingung mau mengangkat judul skripsi apa. Nah, kadang ada dosen yang memang memberikan inisiatif untuk memberikan judul skripsinya kepada mahasiswa tersebut. Ada juga yang memang nggak memberikan. Nah, terkadang ada mahasiswa yang diberikan tapi malah nggak mau untuk menggunakan judul tersebut gitu. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika sebagai mahasiswa diberikan judul oleh dosen pembimbing? Apakah bisa nolak atau enggak? Yang pertama, teman-teman sebagai mahasiswa harus ukur dulu kapasitas kalian ketika ingin mengerjakan judul skripsi yang diberikan sama dosennya. Nah, dosen kan kadang ada yang memang pinter banget gitu ya. Jadi level judul skripsinya harus sesuai dengan dia minimal ataupun standarnya di atas dia gitu. Nah, kalian ukur apakah kapasitas kalian mampu untuk menyelesaikan tugas akhir yang diberikan. Kalian bisa hitung kemampuan diri kalian. Nggak usah malu. Yang penting nanti kalian cepat lulus. Malu-malu kalian lulus setahun 2 tahun itu menjadi problem juga nanti. Itu yang pertama. Kalian harus ukur kapasitasnya. Yang kedua, apakah judul skripsi ini memang sesuai dengan minat bakat kalian, kesukaan kalian? Kalau saya sih, ketika kita mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan kesukaan, minat, tentunya hal yang susah itu bakalan tidak terlihat mudah ya, tapi ya agak sedikit ringan lah dibandingkan dengan ketika kita dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang memang nggak kita kuasai gitu ya. Jadi dua problem ini teman-teman harus benar-benar pahami ketika dikasih judul. Yang pertama adalah kemampuan kalian ukur, kedua adalah topik atau judul skripsinya sesuai dengan minat bakat kalian atau enggak. Nah, ketika kalian sudah mendapat jawaban seperti itu dan mengetahui alasan dosen yang saya jelaskan tadi memberikan judul ke mahasiswa, tentunya kalau misalnya kalian memahami bahwa itu speknya terlalu tinggi judul skripsinya, kalian bisa menolaknya.
Kalian bisa berbicara dan berdiskusi langsung dengan dosen pembimbingnya. Jangan takut, Pak, takut dimarahin. Come on teman-teman. Jadi kalau kalian dimarahin itu mungkin sehari, tetapi kalau kalian mengerjakan sesuatu yang sulit itu bisa bertahun-tahun. Kalian pikirkan itu. Jadi kalian bisa menolaknya tentunya dengan cara-cara yang memang ilmiah. Tentunya dengan cara-cara yang memang bisa terukur gitu. Gimana menggambarkan kemampuan kalian dengan cara-cara ilmiah dan terukur. Jangan bilang nanti, oh saya nggak mampu Pak. Alasan kamu nggak mampu apa? Kalian nggak memiliki alasan, itu yang salah. Tetapi kalau kalian misalnya memiliki hal-hal yang terukur, itu tentunya bisa menjadi menjadi alasan kepada dosen pembimbing kamu. Nah kemudian yang kedua, kalau kamu dikasih judul yang tidak sesuai dengan minat bakat, juga kamu bisa menolaknya. Bisa berasumsi, bisa memberikan alasan yang memang bisa secara ilmiah didiskusikan dan juga bisa diukur. Pak, saya tertarik hanya membuat website. Kayaknya kalau untuk mobile saya harus belajar lebih. Tetapi untuk skripsi ini saya tertarik hanya membuat website. Karena yang saya pelajari dari semester 3, 4, 5, 6 ini hanya website terus. Nah itu alasannya bisa terukur teman-teman. Dan dosen pembimbing pastinya bisa memaklumi. Sekali lagi, kalian boleh menolak judul skripsi yang ditawarkan oleh dosen pembimbing. Jangan sampai alasannya takut ataupun hal-hal yang lain, nilainya dikecilkan atau yang lainnya, itu yang nggak boleh jadi alasan. Kalian terbuka saja sama dosen pembimbing, cerita dari hati ke hati, kasih alasan yang ilmiah dan bisa terukur, itu bisa membantu kalian untuk menolak judul skripsi dari dosen pembimbing. Nah itu mungkin pengalaman saya di kampus gitu ya sebagai dosen pembimbing ataupun pernah jadi mahasiswa. Kalau ada hal yang seperti ini di kejadian di teman-teman, mungkin teman-teman bisa menjadikan inspirasi video ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.